Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update. Untuk kali ini kita akan ngebahas untuk si Zilliqa. Zilliqa sendiri adalah salah satu kripto yang terakhir nge-pump cukup signifikan ya dalam 9 harian terakhir, dan sekarang mulai masuk ke fase korektifnya. So pertanyaan bagi setiap banyak orang yang mungkin bertanya saat ini adalah sejauh mana Zilliqa bakal terkoreksi. Setahu saya dapat banyak banget informasi dari orang-orang ya, viewers, terus juga ada yang DM Instagram saya bingung deh kenapa bisa kena yang namanya likuidasi gara-gara Zilliqa. Sebenarnya reasonnya simple kalau menurut saya, teman-teman, melawan arus ya. Basically memang ini adalah rebound yang sangat signifikan, didukung oleh berita news, terus juga didukung oleh banyak yang mempengaruhi faktornya. Salah satunya adalah aspek teknikalnya sendiri juga cukup mendukung ya. Kita ngelihat di sini dia bergerak dalam ABC corrective pattern, and then dia break dari si falling wedge-nya, dan ternyata banyak banget yang nge-short against Zilliqa. Jadi mereka against the odds ya, dalam artian kita ngelihat secara launching memang dia kan istilahnya ada launching Metapolis ya di tanggal 2 April kemarin, dan seperti yang kita udah duga-duga teman-teman, beberapa dari kita menduga-duga bahwa yang namanya setelah dia launching ada kemungkinan taking profit dilakukan atau dieksekusi, dan so far here you go ya, ada proses korektif yang lumayan signifikan dari sekitaran $0.22 highest-nya sepanjang pekan ini atau pekan lalu, sekarang di kisaran $0.13, dan ini artinya koreksinya so far sudah terjadi lebih kurang sebanyak 50% atau sampai 40% lah teman-teman, which is ya ini normal ya. Balik lagi, penguatan signifikan itu biasanya diiringi dengan koreksi yang juga lumayan deep atau retracement yang cukup dalam. Kenapa? Soalnya yang terlibat di sana cukup banyak, yang berpartisipasi cukup banyak, dan setiap orang yang melakukan pembelian pasti mereka akan berpikir untuk menjual, dan here you go, the process ya, kita lagi masuk ke fase korektifnya. Nah sebenarnya so far kalau misalnya teman-teman tanya, menurut pandangan saya kita masih cukup bullish ya. Saya melakukan pengukuran untuk potensi wave 5 menggunakan wave 1, lalu kita tarik ke initial rally-nya dia di wave 4, setelah wave 4, dan kita dapati bahwa testing saat ini itu berada pada kisaran maksudnya resistance saat ini itu berada pada kisaran all time high-nya Zilliqa, dan itu di kisaran area $0.26 teman-teman. Breakout dari sana itu bisa membawa Zilliqa untuk testing sampai ke Fibonacci 100-nya, dan itu di kisaran $0.45 untuk target jangka panjang, which is ini harusnya bisa tercapai. Balik lagi tergantung situasi dari Zilliqa-nya dan bagaimana reaksi pasar ya terhadap dengan launchingnya si Metapolis itu teman-teman. Alright, nah pada time frame daily sendiri sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, ini beberapa waktu lalu sudah menunjukkan adanya indikasi atau potensi reversal, dimana terbentuk yang namanya doji candle and then shooting star diiringi dengan konfirmasi red candle pada beberapa hari berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 2 April 2022. So far kalau kita lihat teman-teman, posisi itu cukup terkoreksi ya, bahkan terbentuk yang namanya three black crows. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, three black crows itu adalah bukan kompetitor, kita bilang adalah opposite-nya daripada si three white soldiers ya. Jadi kalau ada three white soldiers, ada yang namanya three black crows, dan three black crows saat ini sedang terjadi pada kondisi Zilliqa untuk mengkonfirmasi pada closing daily. So pertanyaannya adalah apakah kita di sini bisa maintain dengan baik level key support resistance yang ada pada kisaran $0.1337, or kita bakal ngelihat Zilliqa terus melanjutkan penurunannya atau testing sampai exponential moving average 21 pada time frame daily. Dan ini tentu saja menjadi concern kita semua. Kita perlu perhatikan entry point yang baik seandainya kita mengconsider untuk mencoba kembali masuk ke market melalui Zilliqa teman-teman ya. Nah sementara itu untuk update-nya di time frame daily. Jadi key resistance itu berada pada kisaran $0.26 based on Fibonacci 78,6%, also all time high-nya Zilliqa ya. Sementara untuk supportnya sendiri kita sedang testing posisinya pada kisaran range $0.1385, dan ya sekarang lagi testing teman-teman. Break dari sini bakal ngebawa Zilliqa menuju ke exponential moving average 21, yang artinya berada pada kisaran range $0.10 untuk saat ini. Alright, so next kita bakal masuk ke dalam update untuk Bitcoin dulu. Jadi untuk Bitcoin sendiri, as we speak today, kita udah sempat bikin videonya update terakhir ya. Kita lihat dari segi time frame hourly, kita sebenarnya bergerak di dalam descending channel. Yang menarik lagi adalah kita itu ketahan pada Fibonacci 1,8% teman-teman, di kisaran angka $46.666. Dan saat ini yang juga nggak kalah menariknya adalah
Jadi kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari previous wave-nya, so far kita ngelihat Bitcoin itu benar-benar ketahan precisely di kisaran Fibo 61,8%, area $45.400, dan untuk bagian bawahnya sendiri itu terdapat descending channelnya, dan kita so far terreject atau terdecline dari level tersebut. Nah, the question is, apakah ini akan menjadi higher low-nya kita atau justru cenderung membentuk lower high-nya kita, ya. Ada dua kondisi saat ini dan sama-sama masing-masing membutuhkan konfirmasi yang cukup jelas dari Bitcoin. So, daripada kita berspekulasi, alangkah lebih baiknya kita sabar menunggu hingga mendapatkan konfirmasi yang cukup clear untuk meneruskan pergerakannya. Alright? Nah, next, ini adalah pembahasan yang cukup pentingnya dari Zilliqa sendiri. Teman-teman at least sudah dapatkan quick update-nya si Bitcoin dari time frame hourly supaya ada gambarannya. Nah, untuk Zilliqa sendiri pada time frame hourly-nya, kita lihat di sini posisi kita cenderung membentuk yang namanya descending channel, ya. So far dari descending channel ini kita mendapati bahwa kita sudah mendapati rejection beberapa kali pada area-area pentingnya, dan untuk time frame 1 jam kalian bisa lihat lebih clear bahwa proses kita benar-benar rapi di dalam descending channel. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat posisi kita saat ini itu sebenarnya lagi testing terhadap Fibo 61,8%, terutama pada swing high-nya dia atau recent swing-nya dia, dan itu antara level $0,09 sampai kisaran $0,22, dan so far kita dapati Fibonacci retracement itu berada pada kisaran level $0,1345. Nah, breakdown dari sini akan ngebawa si Zilliqa untuk ngetes lagi sampai ke kisaran level big fund zone buyers-nya, karena kita di sini perlu reaccumulation. But so far, kalau misalnya Zilliqa bisa bertahan, dan bahkan lebih menariknya lagi adalah bisa breakout dari si Fibo 50% maupun si bagian trendline atasnya, ini sebenarnya bakal memberikan Zilliqa bisa dikatakan sebagai potensi untuk dia kembali menguat lagi dan ngejar ke potential targetnya dia di Fibo 78,6%, area $0,26. Nah, so far saya rasa untuk pergerakan Zilliqa so good ya, so far so good teman-teman. Lebih tepatnya kita ngelihat proses ini sebagai proses korektifnya, ya, ketimbang dengan pergerakan yang cenderung impulsifnya teman-teman, dari kisaran rally kisaran 30 Maret sampai kisaran 1 April 2022 yang lalu. So I guess teman-teman, itu adalah satu yang perlu diperhatikan untuk Zilliqa saat ini, ya. Paling pesan dari saya adalah jangan lawan trendnya, apalagi kondisi market yang dalam kondisi fundamental yang cukup positif, ditambah dengan launchingnya, dan kita lihat reaksi pasar so far cukup positif. Jadi sekali lagi saya remind teman-teman untuk tidak melawan tren gitu. Dalam artian di sini kita ini bukanlah orang yang punya kuasa kuat, ya, atau punya uang yang cukup banyak sehingga bisa membendung yang namanya financial institutions atau big investor yang lagi lakukan transaksi. So what we can do adalah follow the trend, dan of course untuk Zilliqa saat ini secara jelas kita bisa lihat sama-sama bahwa kita berada pada uptrend yang cukup baik dan cukup positif. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Tentu saja buat yang hendak melakukan yang hendak mau sahur, saya ucapkan selamat sahur, ya. And yeah, have a nice day everybody. See you again soon. Cheers. Bye bye.